Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita Suhardi dari kelas Tadris Biologi 1 semester 4. Nah, di sini saya akan coba untuk menjawab soal nomor 5 dari soal UTS mata kuliah Fisiologi Hewan. Nah, di sini saya mengambil materi tentang metabolisme. Di sini ada pengertian dari metabolisme. Nah, metabolisme ini dapat didefinisikan sebagai keseluruhan reaksi kimiawi yang diperlukan untuk merubah bahan makanan yang telah diperoleh dari pencernaan untuk dapat digunakan oleh tubuh. Metabolisme pada dasarnya mutlak diperlukan untuk menjaga homeostatis kimiawi tubuh. Energi metabolisme diperlukan untuk mencerna nutrisi, yang kemudian akan menghasilkan energi yang lebih besar. Secara umum, di sini ada dua proses-proses dari metabolisme energi. Yang pertama itu ada anabolisme, di mana substansi sederhana dikonversi menjadi substansi kompleks. Nah, yang kedua itu ada katabolisme, yaitu yang melibatkan reaksi penguraian atau degradasi molekul kompleks menjadi molekul sederhana yang disertai pelepasan energi. Sebagian energi yang diperoleh dari metabolisme akan terbuang ke lingkungan, terutama melalui proses ekskresi, atau misalnya pengeluaran feses dan urin. Sebagian lagi akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai energi yang dapat dimetabolismekan. Energi tersebut diperlukan sebagai energi neto dalam proses-proses fisiologi vital. Rangkuman sistematisnya bisa dilihat pada gambar 6.1. Nah, berikut ini ada skema dari energi yang dimetabolismekan oleh hewan. Dalam hal ini dari seekor ikan emas yang berasal dari makanan sebagai sumber utama input pada energi. Proses metabolisme energi berlangsung pada level seluler, sehingga disebut juga sebagai metabolisme seluler. Akan tetapi, ada juga istilah metabolisme intermediate, yaitu reaksi-reaksi biokimia yang berlangsung di luar sel. Di dalam sel, molekul-molekul organik akan mengalami perombakan dan sintesis secara kontinu di mana beberapa molekul akan dipecah, sedangkan molekul-molekul lainnya dirakit menjadi unit struktural. Nah, di sini ada energi. Pengertian dari energi yaitu kemampuan untuk melakukan kerja atau menimbulkan perubahan dan dapat diukur menurut jumlah kerja yang dilakukan selama terjadi perubahan. Semua perubahan ada dua, yaitu fisika dan kimia. Nah, fisika dan kimia ini selalu berkaitan erat dengan distribusi energi atau terpakai atau dihasilkan. Sesuai hukum termodinamika bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Di sini terdapat beberapa jenis energi yang sangat berkaitan dengan proses fisiologi. Nah, yang pertama itu ada energi kinetik. Energi kinetik ini sangat berkaitan dengan pergerakan molekul. Hasil dari pergerakan molekul biasanya akan menimbulkan panas tubuh bagi hewan karena adanya pergerakan yang aktif dan molekul-molekul pada kondisi di suhu tubuh mutlak. Yang kedua itu ada energi potensial. Nah, energi potensial ini yaitu energi yang berkaitan dengan energi yang terkunci dalam struktur molekul. Energi tersebut dapat dilepaskan selama reaksi berlangsung, di mana ikatan kimia dipecah atau dibentuk kembali. Yang ketiga itu ada energi aktivasi. Nah, energi aktivasi ini adalah energi yang diperlukan untuk mengganggu kesetimbangan gaya atau kekuatan dalam molekul, misalnya asam lemak. Penyediaan enzim. Nah, enzim ini juga berkaitan dengan proses metabolisme, di mana pengertian enzim itu ialah senyawa protein yang disintesiskan di dalam sel secara biokimiawi. Enzim merupakan biokatalis, yaitu senyawa yang diproduksi oleh organisme. Nah, peran enzim juga sangat besar dalam kehidupan manusia, antara lain sebagai dalam proses metabolisme. Pemanfaatannya juga sebagai alat diagnosis dan di dalam bidang pengobatan. Secara garis besar,
sumber enzim dapat digolongkan menjadi 3, yaitu hewan, tanaman, dan mikroba. Namun saat ini enzim yang diproduksi dalam skala besar yaitu adalah mikroba. Sel-sel tubuh hewan memiliki sejumlah besar enzim yang tidak berfungsi secara simultan. Keberadaannya dan aktivitasnya mengikuti pola regulasi tertentu sesuai dengan kebutuhan sel. Beberapa enzim berada dalam bentuk tidak aktif, dan kendatipun diaktifasi oleh kondisi yang memungkinkan. Kerja spesifik enzim ini akan bermanifestasi kepada kontrol metabolisme tubuh. Selain itu juga bekerja sama secara sinergis dengan hormon. Kerja enzim akan sangat spesifik jika bergantung kepada kuantitas substrat dan produk hasil reaksi. Nah, di sini ada macam-macam enzim dalam berdasarkan penggolongannya. Yang pertama itu ada karbohidrase. Nah, karbohidrase ini terdiri dari selulosa, amilase, pektinase, maltosa, sukrosa, dan laktosa. Nah, yang kedua itu ada protease, yang terdiri dari pepsin, tripsin, enteroksikinase, peptidase, renin, dan gelatin. Yang ketiga itu ada esterase, yang terdiri dari lipase dan fosfatase. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih belajar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.